Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mencari informasi lah terkait eh, ketersediaan pangan di tengah pandemi atau wabah corona ini. Dan ya saya sekarang dengan Pak Wasis untuk ini saya tergabung dengan teman-teman solidaritas pangan untuk mengetahui di setiap daerah ketersediaan pangan di tengah pandemi ini. Terima kasih atas kedatangannya. Di sini saya kapasitasnya sebagai petani yang ingin memberikan kontribusi buat masyarakat dan sekaligus menginformasikan dan mengedukasi petani supaya bisa mandiri dengan keadaan yang pandemi COVID seperti ini. Berarti langsung Pak ini ke Ya, pertanyaan-pertanyaan. ya. Sebenarnya yang pertama pengen saya tahu itu apa saja hasil tani masyarakat Leces dan sekitar, serta yang mana menjadi komoditas utama? Di Leces khususnya Kabupaten Probolinggo itu potensi utama di bidang pertanian yaitu bawang merah. Bawang merah adalah produk hortikultura yang utama dan sepanjang tahun bisa tanam 2 sampai 4 kali dalam satu tahunnya. Dalam periode tanam satu tahunnya itu 2 sampai 4 kali ya. 2 4 kali tanam. Dan selain itu petani Probolinggo khususnya Leces itu ada tanaman jagung, padi, dan sayuran. Sayuran itu sawi. Dan juga ada cabai ya. Nah, tapi yang paling utama dan memang potensi di Probolinggo Leces itu adalah bawang merah. Sebenarnya kan juga saya sempat baca artikel bahwasanya bawang merah Probolinggo ini kan nggak kalah sama yang di Brebes. Ya, Brebes dan Nganjuk. Berarti komoditas utamanya bawang merah. Terus ini ini kan lebih ke pangannya. Pangan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini yang pengen saya tanyain yaitu mengenai kebutuhan pangan. Apakah hasil tani dari masyarakat ini udah memenuhi kebutuhan pangan? Untuk pangan padi, jagung, dan kedelai itu petani untuk satu kali tanam bisa memenuhi kebutuhannya untuk 1 tahun. Itu bagi petani itu bisa memenuhi. Namun di Leces khususnya Probolinggo itu latar belakangnya kan bukan petani semua. Jadi untuk kebutuhan masyarakat di Leces dengan keadaan petani yang ada itu bisa terpenuhi. Untuk hasil panen pertaniannya untuk wilayah Kabupaten Probolinggo dan hasil taninya itu bisa terpenuhi. Namun kebanyakan hasil tani itu ada yang dijual ke luar daerah untuk pangan. Jadi untuk pertaniannya itu sudah surplus untuk stok pangannya sepanjang tahun, khususnya dengan adanya pandemi seperti ini stok pangannya untuk daerah Leces dan sekitarnya itu aman untuk kedepannya. Berarti itu kayak padi, jagung dan kedelai itu adalah stok pangan untuk pajale, padi, jagung, kedelai itu aman untuk hasilnya. Berarti kalau di kisaran ini ketersediaannya itu berapa gitu? Dari adanya pandemi ini dengan masyarakat yang tidak boleh keluar rumah atau bekerja di rumah saja, itu petani kan tetap bisa beraktivitas di sawah. Iya. Dan itu untuk 6 bulan ke depan dengan hasil panen yang saat ini masih tergolong musim panen karena musim hujan kan masih ada, baru mau habis, itu stok pangannya masih ada untuk 6 bulan ke depan untuk petani dan masyarakat kita masih ada, dan harga masih relatif standar untuk padi di sawah, padi beras lah. Beras dari kelas petani itu sudah 8.000, bahkan hari ini cenderung turun karena musim panen sudah tiba. Berarti 6 bulan ke depan. Ya. Namun untuk bawang merah itu karena ada hama atau penyakit yang bisa menyebabkan stok produktivitasnya menurun, itu harganya cukup mahal untuk saat ini. Berarti untuk ada ini nggak apa yang udah panen berarti untuk masyarakat Leces Padi untuk ini bawang merah yang ada sudah mulai panen.
lumayan menguntungkan. Iya. Dan untuk ini sebenarnya ya tadi sebenarnya udah terjawab sih mengenai harga pangannya, berarti nggak ada cenderung stabil ya? Cenderung stabil untuk saat ini harganya masih standar, tidak ada yang lonjakan signifikan untuk harga pangan di Leces dan sekitarnya. Kan ini kan juga tidak tahu ya pandemi ini kapan berakhir secara ini. Kalau misalnya ini berlangsung, ya semoga juga terjadi sampai akhir tahun, berarti untuk masyarakat Leces mampu mencukupi kebutuhan. Dan ini petani juga tidak ada kendala untuk beraktivitas ke sawah. Itu masih pemerintah belum ada larangan untuk bertani atau bercocok tanam di sawah, dan itu menjadikan petani tetap bisa berproduktivitas, dan saya kira stok pangan untuk ke depan itu aman. Mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan yang cukup menarik lah. Bagaimana sebenarnya kan tadi Probolinggo udah bisa memenuhi ini kebutuhan pangan. Gimana nanti selanjutnya agar tetap mandiri, Probolinggo dapat mandiri memenuhi kebutuhan pangan? Oke, terima kasih ya. Gini, untuk kebutuhan pangan untuk bisa mandiri atau bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bukan hanya karena ada pandemi, tapi karena ada faktor lain kayak kemarau. Nah, di Probolinggo itu kan tanaman utamanya adalah bawang merah. Otomatis di sawah itu dijadikan lokasi budidaya bawang merah, yang mana bawang merah itu adalah produk wholesome yang bisa menyebabkan inflasi atau salah satu penyebab inflasi juga di Indonesia. Jadi petani disarankan untuk bisa memproduktivitaskan atau memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif untuk dijadikan lahan stok pangan juga. Bisa menggunakan pisang dan kedelai, atau mengalihkan bawang merah ke lahan-lahan yang organik atau sistem lain atau perangan yang bisa ditanami, sehingga sawah bisa dijadikan lahan produktivitas pangan, atau kita bisa melakukan tanam bukan hanya satu produk, bisa bawang sama cabai, bawang sama padi, itu bisa dijadikan alternatif untuk menyediakan atau menjadikan petani bisa mandiri stok pangannya. Tapi sejauh ini kalau di Leces ini Pak, apakah petani itu mau dikoordinir, misalnya waktu ini bulan ini kita bawang merah, selanjutnya jangan lagi bawang merah, misalnya beralih ke padi kayak tadi, itu apa, ataukah ada petani yang memang bawang terus gitu yang itu adalah satu kendala di Probolinggo. Itu kendala itu karena potensi, kendala karena di Probolinggo itu tidak ada bencana alam, tidak ada banjir, sehingga petani bisa tanam bawang merah itu kapan saja. Nah, itu yang bisa menjadikan kendala petani Probolinggo tidak bisa menanam pangan, pajale, padi, jagung, lele, kecuali ada hama atau cuaca yang tidak mendukung, baru beralih ke tanaman pangan. Tapi kalau cuaca mendukung, dia pasti akan tanam bawang terus. Namun itu bisa dijadikan tumpang sari dengan cabai atau padi, atau bahkan ada yang tumpang sari dengan jagung. Itu panen bawang, dalam beberapa waktu dekat bisa panen jagung juga, tumpang sari. Itu adalah solusi untuk menyiasati keterbatasan lahan yang bisa memberikan kontribusi untuk stok pangan. Berarti kalau ini skala nasional kira-kira bawang, terutama ke bawang merah, bawang merah ini memenuhi sekian persen, berapa persen ini kebutuhan nasional untuk dari bawang merah yang pasti itu surplus, karena ada wilayah tertentu kayak Leces itu, kayak di blok saya itu sepanjang tahun itu tanam bawang terus. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nasional itu bawang merah bisa dari Brebes, Nganjuk, Endrekang, dan Probolinggo. Itu untuk Probolinggo sendiri ada 6.000 hektar dari data Kementan dan data BPS. Untuk budidaya bawang merah itu ada 6.000 hektar di Probolinggo, dan itu bisa memenuhi kebutuhan nasional. Untuk bawang memang potensi bawang. Berarti kalau
boleh saya simpulkan memang tadi itu karena memang nggak ada kendala petani untuk beraktivitas, ya berarti nggak ada pengaruhnya terhadap kebutuhan pangan di Probolinggo selama. Namun gini Mas, kendala yang kita hadapi itu adalah distribusi. Distribusi pupuk dari luar ke sini dengan adanya pandemi ini adalah masalah, dan juga distribusi pangan keluar itu ada kendala karena bawang atau pangan itu kalau lama ngendap di perjalanan itu bisa rusak. Jadi itu masalah yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini. Distribusi pupuk dan bibit dan distribusi jualnya itu yang masalah. Berarti untuk kendala distribusi ini mempengaruhi harga nggak? Mempengaruhi harga untuk bawang merah. Berarti cenderung turun. Naik. Naik ya, karena gini Mas, petani tidak bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk bawangnya, sehingga bawang itu banyak yang rusak, dan juga faktor cuaca juga, sehingga bawang yang panennya itu turun. Produktivitasnya yang biasanya 3 ton jadi 1,5 ton, separuhnya. Jadi harganya cukup meningkat. Tapi di bulan Mei ini mungkin akan standar lagi karena sudah mulai panen raya. Tapi kalau tadi kan untuk harga jualnya naik, tapi kalau untuk kayak misalnya pupuk dan naik. Itu kan juga naik juga. Naik juga. Pupuk juga naik. Dan ketersediaannya juga menurun, menipis lah. Bukan langka, tapi ada cuma menipis. Berarti untuk menyokong petani memang harus banyak ini juga ya, pihak yang harus mendukung kayak misalnya pendistribusian pupuk itu. Jadi saran saya untuk bagi yang ada di garda depan checkpoint itu, saya sarankan untuk distribusi stok pangan atau bahan-bahan untuk pertanian diusahakan untuk bisa lewat, terutama untuk pangannya. Sebenarnya untuk pertanyaan dari saya cukup ya, tapi sebenarnya yang pengen saya ketahui itu terkait ini juga. Kemarin tuh ada sih sebenarnya sebuah artikel yang menjelaskan bahwasanya ini bukan di hasil minyak padi atau jagung, lebih ke sayur mayur gitu. Cenderung mengeluhkan petani bahwasanya harga jualnya menurun gitu. Itu sebenarnya gimana kalau di Lecces? Kan katanya juga ada yang nanam sayur, bukan hanya sayur Mas, sayur sama buah itu harganya menurun karena distribusinya terkendala, sehingga macetnya di situ. Jadi untuk sayur sama buah itu distribusinya tidak bisa lancar sebelum ada COVID, sehingga pedagang itu takut resikonya rusak. Kita mau ke Malang juga, di Malang juga kita harus di checkpoint lagi, sehingga prosesnya seharusnya 1 hari nyampe. Kayak cabai, sawi itu kendala yang harus 1 hari nyampe, itu kalau 2 hari itu biasanya rusak. Jadi harga jualnya produk-produk sayur sama buah itu nurun, bahkan bisa turun separuhnya harga jualnya. Padahal hari ini seharusnya bulan puasa gini harusnya harganya naik. Ya, mungkin cukup dari saya sih Pak. Ini ya tentunya terima kasih banyak untuk jawabannya dan udah mau memenuhi. Kan saya itu kembali tak jelasin lagi tergabung dengan Solidaritas Pangan. Jadi teman-teman se-Jawa Timur ini bergerak untuk mengetahui di setiap daerah kondisi ketahanan pangannya gitu di tengah pandemi ini. Ya alhamdulillah kalau memang di Lecces ini ataupun syukur di Probolinggo ini kita bisa memenuhi kebutuhan pangan selama pandemi. Ya seperti itulah. Tapi gini Mas, dengan adanya pandemi ini kita harus belajar bagaimana petani itu harus bisa memberikan, katanya tadi, bisa menyediakan stok pangan sendiri, kebutuhannya sendiri dengan berbagai teknik atau cara, sehingga petani ke depan bisa menjadi tujuan. Karena dengan adanya pandemi ini usaha yang tidak tergoyahkan, terganggu adalah pertanian. Lainnya usaha mulai dari kota sampai ke desa, usaha yang tidak terkena dampak yaitu pertanian, bahkan cenderung meningkat gitu. Jadi pertanian, mudah-mudahan pemuda-pemuda lain bisa menjadikan alternatif
bagi yang terkena dampak kayak karyawan atau yang sudah terdampak bisa menjadikan alternatif ke dunia pertanian. Kita bisa sama-sama memberikan kontribusi terhadap pemerintah dengan menyediakan stok pangan ke depannya. Dan saya rasa kan saya juga mewakili generasi milenial. Gitu. Milenial tuh untuk generasi milenial mulai ini begitu tertarik di dunia pertanian. Kayaknya sekarang banyak mereka yang dari memilih jurusan kuliah pun mereka ke sana gitu. Jadi saya pengen dengan adanya wabah pandemi seperti ini, banyak orang yang bisa menggeluti atau punya cita-cita sebagai petani, karena untuk petani itu dengan slogan yang saya angkat, yaitu menjadi petani itu tidak harus punya sawah, yaitu kita bisa menggunakan ilmu, tenaga, teknologi, dan pemikiran dan kreativitas kita ke dunia pertanian, sehingga dari situ kita bisa menghasilkan dengan cara mengaplikasikan ke dunia pertanian. Jadi petani itu tidak harus yang identik dengan panas, kotor, seperti itu. Kita bisa mengaplikasikan kreativitas, teknologi, dan pemikiran kita untuk dunia pertanian. Gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel Petani Muda Milenial. Saya sampaikan tetap semangat walaupun kita berada di wabah pandemi seperti ini. Teman-teman di lain tetap bekerja di rumah, biarkan petani bekerja di sawah. Saya pastikan stok pangan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah.